Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan al-wabah burhan al-mabsut fi wujudihi karamu wa ihsanu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ana Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, edisi khusus tafsir ayat-ayat waris, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyati yutusuna biha aw dain. Allah berfirman, dan bagi kalian laki-laki adalah setengah dari apa-apa yang ditinggalkan oleh para istri kalian. Jadi Bapak Ibu, dalam An-Nisa 2 ayat 12 ini dijelaskan tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima bagian setengah hartanya jenazah. Maka di sini dicontohkan, hai kalian laki-laki, para suami, kalian itu berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri kalian. Jadi jenazahnya wanita, seorang istri. Seorang istri meninggal, maka suaminya mendapatkan setengah. Apa syaratnya? Illam yakul lahunna walad. Syaratnya jenazah tadi, si istri tadi tidak punya anak. Jadi kalau ada suami istri tidak punya anak, kok istrinya meninggal, maka harta peninggalan istri setengahnya punyanya suami. Terus setengahnya kemana? Nanti ada penjelasannya. Karena ahli waris ada 25. Ya. Kemudian fa in kana lahunna walad, tetapi jika ternyata mayit jenazah wanita itu yang statusnya istri itu dia kok punya anak, falakumur rubu'u, maka bagi kalian hai para suami yang masih hidup, ar-rubu'u, bagian 1/4. Jadi 1/4 harta istri saja. Kalau istri punya emas, emasnya dibagi 4, satu bagian yaitu 1/4 punyanya suami. Terus yang banyak itu 3/4 punya siapa? Nanti ada hitungannya. Ya, ada pembahasannya. Ada kalanya karena nggak ada ahli waris, balik lagi ke suami. Ya.
Ada kalanya dia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang bagiannya asobah, ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini di permulaan An-Nisa ayat 12 disebutkan tentang orang yang mendapatkan bagian setengah nomor 1 dari 5 orang, yaitu suami. Syaratnya jenazah atau si istri yang meninggal tidak boleh punya anak. Kalau jenazah punya anak, si istri punya anak, maka suami dapatnya hanya 1/4 saja. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha auden, yang mana diambil dari harta peninggalan jenazah wanita si istri setelah harta tadi dibagi, ditunaikan wasiat istri yang ia wasiatkan semasa hidupnya, audain atau telah dibayarkan hutang. Kemarin kita udah bahas pertemuan bulan lalu bahwasanya sebelum dibagi waris harus dulu dibayar hutang. Wasiat jenazah kalau ada harus dikeluarkan minimal wajibnya 1/3 harta. Kemudian Allah berfirman, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Tapi jika bagi kalian hai suami, nah sekarang dibalik kejadiannya. Ada suami istri yang meninggal, bukan istrinya. Tadi mah istrinya yang meninggal. Sekarang yang meninggal suaminya. Kalau suaminya meninggal, kok meninggalkan istri yang masih hidup, sedangkan suami tadi punya anak, maka bagi istri yang masih hidup itu dia berhak mendapatkan 1/8. Ya. Oh ini kelewat ayatnya ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi para istri adalah bagian 1/4 dari harta peninggalan suami jika suami tadi, kalian itu hai laki-laki suami itu mempunyai anak. Jika jenazah laki-laki suami tadi mempunyai anak, maka istri dapatnya 1/4. Fa in kana lakum walad, dan jika jenazah laki-laki yaitu kalian laki-laki kok punya anak, falahunna tsumun, maka bagi para istri adalah bagian 1/8 mimma taraktum, dari apa yang ditinggalkan oleh kalian hai para suami, mim ba'di wasiyatin tusuna biha auden, yaitu setelah dibayarkan wasiat dan juga daripada hutang piutang. Maka ini adalah penjelasan singkat dari bagian suami. Nah, kita lanjut kajian warisnya. Habib siapa saja sih yang berhak menerima warisan? Maka di situ disebut 25 daftar ahli waris menurut syariat Islam. 15 pewaris dari laki-laki dan 10 pewaris dari perempuan. Habib hafal tak? Hafal. Gimana caranya? Ada caranya biar hafal kita seumur hidup. Ya. Gimana caranya? Kita taruh jenazah di tengah. Setelah kita taruh jenazah di tengah, nanti ada panah ke atas, ada panah ke bawah, ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Kalau apal 4 arah panah, kita bakal apal tuh 25 ahli waris. Kita bahas satu persatu. Jenazah di tengah. Kita bahas ke bawah dulu. Ini ahli waris laki-laki ada 15, berarti semuanya adalah laki-laki. Jenazah punya putra kandung, ya, ibnun atau bin. Jenazah bin ini punya putra lagi,
alias cucu laki-lakinya jenazah dari anak laki-laki. Jadi Bapak Ibu, cucu yang dapat warisan dari kakek neneknya tuh hanya cucu dari putra. Adapun cucu dari putri kandung jenazah tidak dapat waris. Pepatah Arab mengatakan baduna banu abnaina wa banu banatina banu rijalil abaidi. Putra kami, keturunan kami adalah putra dari putra-putra kandung kami. Adapun putra dari putri-putri kandung kami, kata orang Arab, banu rijalil abaidi, mereka adalah keturunan dari laki-laki yang jauh, yaitu pihak besan. Karena keturunan itu lewat garis laki-laki. Adapun kalau kita sebagai orang tua punya anak putri, putri kita nikah dengan orang lain kok punya anak, maka keturunan itu menurut tradisi orang Arab itu mah cucu keturunan daripada keluarga besan yang jauh. Oleh karena itu cucu dari putri kandung dalam Islam tidak dapat waris jika kakeknya yang dari ibu itu meninggal. Jadi siapa ahli waris laki-laki? Hanya putra kandung. Di sini nggak masuk putra tiri, putra apa lagi? Putra angkat apalagi ya. Maka hanya putra kandung, bin, bawahnya bin, putra cucu laki-laki dari putra kandung jenazah. Nah sekarang kita udah hafal dua Pak, putra cucu. Kemudian ke atas apa? Ayahnya jenazah, ayah ab, dan kakeknya jenazah, abul ab. Ya, jadi kakek yang menerima waris hanya kakek dari ayah. Adapun kakek dari ibu tidak dapat waris, bukan ahli waris dia. Jadi al-ab, abul ab, al-jad. Udah hafal 4 kita. Bin, ab, jad, putra, cucu laki, ayah, kakek. Panah ke bawah, panah ke atas, selesai. Sekarang panah ke kanan. Emang agak repot nih kalau waris mah. Panah ke kanan apa? Yaitu semua saudaranya mayit. Mayit punya saudara, panahnya ke kanan. Kadang dia saudara sekandung, ayah ibunya sama. Kadang dia saudara seayah, ibunya beda, istrinya 2, istri ayah kita 2. Atau saudara seibu. Jadi ayah kita beda. Karena ayah yang pertama meninggal, nikah lagi itu ibu kita. Ya. Maka ini akhsyagik, akhli ab, akhli akhsyagik, saudara kandung. Akhli ab, saudara seayah. Akhli saudara seibu. Semuanya ahli waris. Begitu juga masih di panah kanan, tapi agak ke bawah, yaitu anak dari saudara kandung, alias anak dari saudara kandung. Siapa gitu? Ponakan ya Pak ya. Kita punya saudara kandung, dia punya anak, itu namanya ponakan. Ibn akhsyagik, keponakan dari anak dari saudara kandung alias keponakan kita, dia berhak dengan syarat-syaratnya. Termasuk juga keponakan dari saudari seayah, ibn liab, putra dari saudara seayah. Adapun putra dari saudara seibu, keponakan itu dia bukan ahli waris. Jadi isinya hanya 5 di panah kanan. Akhli ab, akhsyagik, akhli ab, akhli ibn akhsyagik, ibn akhli ab. Gampangnya
saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, keponakan dari saudara kandung, keponakan dari saudara seayah. Adapun keponakan dari saudara seibu bukan ahli waris. Selesai panah kanan, kita udah hafal berapa berarti? 9. Kita ke panah kiri. Di panah kiri ini ada pamannya jenazah. Paman sekandung. Ini agak repot nih jelasinnya. Paman sekandungnya jenazah. Ini pamannya jenazah loh ya. Jadi jenazah itu punya ayah. Ayahnya punya ayah lagi. Si kakek jenazah itu dia punya anak lagi selain ayah jenazah. Itu namanya paman kandung. Artinya kakeknya satu, neneknya satu. Selanjutnya paman seayah. Paman seayah itu kakeknya satu, neneknya dua. Itu paman seayah. Ya. Maka paman kandung, paman seayah, amsyagik, amliab, dua-duanya ahli waris. Adapun amlium, paman seibu, artinya neneknya satu, kakek jenazah dua. Nah ini bukan ahli waris. Jadi hanya paman kandung dan paman seayah. Termasuk juga putra paman kandung. Jadi paman kandung jenazah punya putra alias apa Pak? Jadi kita punya paman kita punya anak, namanya apa itu? Sepupu, misanan. Maka putra dari paman kandung sepupu kita berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal jika memenuhi syaratnya. Tentu syaratnya banyak ya, karena makin jauh hubungan itu makin gampang dia itu termahjub, terhalang oleh orang yang lebih dekat. Termasuk panah kiri tadi ada ibn am liab, yaitu putra dari paman seayah. Emang agak ribet nih. Kalau emang ahli waris mah agak ribet ya. Udah selesai tuh. 2 panah bawah, 2 panah atas. 5 panah kanan, 4 panah kiri. Totalnya sudah 13 ahli waris laki-laki. Terus siapa lagi? Di tengah dekat jenazah, di situ ada suami, berarti jenazahnya perempuan, ya. Ada suami dan ada al-mu'tik, tuan yang memerdekakan. Jadi karena kebaikan seorang tuan yang memerdekakan seseorang yang tadinya budak, dia merdeka, dia kerja kaya raya, belum sempat nikah, meninggal. Karena nggak ada keluarga, belum membina keluarga, hartanya kata syariat Islam diberikan kepada tuannya yang dulu membebaskan jenazah. Al-mu'tik, kalau zaman sekarang nggak kejadian ya. Jadi itulah 15 ahli waris dari laki-laki, yaitu putra kandung, cucu laki-laki dari putra kandung, ayah, kakek dari ayah, kemudian paman kandung, paman seayah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, keponakan dari saudara kandung, keponakan dari saudara seayah, paman kandung, paman seayah, putra paman kandung, ya, sepupu dari paman kandung, sepupu dari paman seayah, suami dan tuan yang memerdekakan. 15 ahli waris laki-laki. Kita lanjut menggenapi 25, yaitu 10 pewaris dari perempuan. Siapa saja 10 pewaris dari perempuan? Panahnya ada ke bawah, ada ke atas, dan ke kanan saja, tidak ada ke kiri.
Artinya semua bibi tidak dapat waris. Bibi kalau menemukan keponakannya meninggal, maka bibi baik dari ayah dari ibu tidak dapat waris. Ya. Lantas siapa yang mendapatkan waris? Yang pertama ke bawah, panah ke bawah, yaitu putri kandung. Putri kandung jenazah. Ini jenazahnya tidak harus laki, tidak harus perempuan. Dalam contoh ini bisa laki, bisa perempuan ya. Yang ditinggalkannya ahli waris perempuan. Siapa? Putri kandung. Albinits, albintu, albinits. Kemudian di bawahnya ada bintul ibin, cucu perempuan dari putra laki-laki. Adapun cucu perempuan dari putri kandung ini nggak dapat, karena dia termasuk daripada far'un ghairu waris, yaitu keturunan yang tidak dapat mewarisi karena dia cucu baik laki atau perempuan dari putri kandung. Jadi syaratnya cucu harus dari putra kandung. Maka emang kadang nggak adil, nggak semua cucu dapat harta dari kakeknya. Ya. Karena syaratnya harus cucu dari putra. Putri kandung, cucu perempuan dari putra kandung. Kemudian ke atas ada ibu, al-um, ibu. Kemudian di atasnya ibu ada nenek. Dan nenek dalam bab waris dua-duanya dapat. Baik nenek min ab dari ayah, jaddah min ab, atau jaddah min Nenek dari ayah dapat, nenek dari ibu juga bisa dapat. Jadi kalau nenek beda sama kakek. Ya, kalau kakek dari ayah dapat, dari ibu nggak dapat. Tapi nenek dari ayah dapat, nenek dari ibu juga bisa dapat. Dari ibunya jenazah. Sudah 5 ahli waris. Kemudian siapa lagi? Panah kanan, panah kiri kan nggak ada. Bibi nggak dapat. Panah kanan siapa? Ukhtu syagigah, ukhtu li'ab, wa ukhtu li'um, yaitu saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Ponakan nggak dapat, bibi nggak dapat, keponakan perempuan nggak dapat, sepupu perempuan nggak dapat. Kemudian 2 orang terakhir yaitu az-zaujah, istri, wa mu'tiqah, dan nyonya yang memerdekakan budak. Maka inilah 10 ahli waris dari perempuan. Putri kandung, cucu perempuan dari putra kandung, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, dan nyonya yang memerdekakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita udah hafal nih 25 ahli waris baik dari laki-laki atau perempuan. Nah, dari 25 ahli waris itu, ibu, bapak, ternyata apa? Nanti pembagian waris itu ada 2 macam. Satu namanya furud. Furud itu Allah sudah di dalam Al-Quran membagi bagian masing-masing. Oh, ini dapat sekian, oh itu dapat sekian. Itu namanya furud, bagian tertentu. Macam jenis pembagian waris yang kedua namanya asobah. Apa itu asobah? Asobah itu sisa. Namanya dapat sisa. Kalau banyak alhamdulillah, kalau sedikit alhamdulillah, kalau nggak dapat alhamdulillah, namanya dapat sisa, ya nggak? Paling enak dapat bagian tertentu, jelas. Tapi ada beberapa ahli waris yang dia dapatnya sisa. Sisa tuh kadang banyak, kadang dikit, kadang nggak dapat sama sekali. Itu namanya sisa asobah. Nah, dari 15 ahli waris,
Semuanya dari 15 ahli waris laki-laki, semuanya mendapatkan asobah sisa. Jadi laki-laki itu adalah yang biasa dapat sisa, kecuali hanya 2 atau 4. 2 itu siapa? Suami, dia ada bagian tertentu. Kemudian ada lagi kham, yaitu saudara seibu. Dan juga termasuk ab wal jad, ayah dan kakek di sebagian keadaan mereka. Sehingga dari 15 ahli waris laki-laki, 11 orangnya dapat sisa asobah, kecuali 4 yang mendapatkan bagian tertentu, yaitu suami, saudara seibu, kemudian di situ ada ayah di sebagian keadaannya, dan juga kakek di sebagian keadaannya. Jadi ayah dan kakek kadang dia dapat asobah, kadang dia dapat bagian tertentu, tergantung nanti permasalahannya. Kemudian dari 10 ahli waris perempuan, semuanya mendapatkan bagian tertentu, kecuali 1 yang dapat asobah, yaitu nyonya mu'tiqah yang memerdekakan. Nah, lantas berapa saja Habib bagian-bagian waris di dalam Islam? Maka bagian-bagian waris di dalam Islam disebutkan gampangnya begini. An-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfi wa thulutsan wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Yaitu an-nisfu setengah, wa nisfuhu dan setengahnya setengah. Kalau ada kue dibagi 2, itu namanya bagian sebelah, itu namanya setengah. Nah, setengah ini dibagi setengah lagi, ini namanya wa nisfuhu, dan setengahnya setengah, alias 1/4. Wa nisfu nisfihi, dan setengahnya setengah, alias as-sumnu atau 1/8. Jadi bagian waris itu adalah setengah, 1/4, 1/8. Kemudian bagian waris juga wathulutsan, yaitu 2/3. Wa nisfuhuma, dan setengahnya 2/3. Jadi kalau kita punya kue bundar, ya, kita bagi 3, Bu. Nah, kalau kita ambil 2 bagian, ini namanya 2/3, disisain 1. Tapi kalau kita ngambil kuenya cuma 1 bagian, ini namanya 1/3. Jadi setengahnya 2/3 adalah 1/3. Wa nisfu nisfihima, dan setengahnya 2/3. Jadi setengahnya 1/3. Berapa? 1/3 tadi dibagi 2 lagi menjadi 1/6. Emang kalau namanya waris itu butuh 2, keahlian matematikanya dan teori warisnya. Tahu teori waris, nggak ahli ngitung, nggak nyampe. Ahli ngitung, nggak paham teori waris, nggak jadi ilmu waris. Jadi butuh 2 tadi. Jadi sekali lagi, bagian waris di dalam aturan syariat Islam itu hanya ada 6. Yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nanti disebutkan insya Allah kajian bulan depan ada permasalahan kalalah, ada permasalahan gharrawain, yaitu beberapa permasalahan yang diputuskan di zaman Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar itu memutuskan bagian tertentu 1 lagi atas ijtihad beliau, yaitu dinamakan dengan thuluthul baqi. Nah, thuluthul baqi ini Habib jelaskan begini. Jadi kalau misalnya ada kaos, Pak, dijual di pasar, harga kaosnya berapa? 100.000. Tapi ada pengumuman di situ. Ini ahli marketing biar kaosnya cepat laku. Ditulis diskon 50%. Kalau harga kaosnya diumumkan 100.000 dan diskonnya 50%, berarti harga kaosnya sekarang berapa, Pak?
50.000. Kita masih bisa ngitung. Permasalahannya, cerdasnya ahli marketing, biar kaosnya cepat habis, dia tambahin lagi diskonnya. Jadi ada tulisan diskon 50% plus 30%. Wah, otak kita langsung mikir, waduh murah banget ini. Udah diskon 50%, ditambah diskon 30%. Berarti harganya jadi berapa, Ibu? Tuh kan, bener. Rata-rata ketipu. Rata-rata mikirnya, oh berarti harganya 20.000, Beb. Taunya udah dicomot, udah ngantri di kasir, pas bayar, berapa harganya? Nah, plus 30% yang di bawah itu, ini namanya thuluthul baqi. Ini contoh, bukan fulus tapi di situ. Al-baqi itu nanti ngitung diskon 20%-nya bukan dari harga asli 100.000, tapi 30%-nya setelah didiskon 50.000. Jadi nanti 30%-nya bukan dari 100.000 sehingga dipotong lagi 30.000, tapi 30% dari setelah dipotong 50%, yaitu 50.000, 30%-nya nanti hanya 15.000. Sehingga nanti harganya tetap agak mahal nih, yaitu 35.000. Banyak konsumen ketipu. Wah, harganya 20.000 nih murah. Saya borong deh kaosnya, mana bagus bahannya. Nah, itu namanya thuluthul baqi. Dalam beberapa permasalahan, thuluthul baqi itu diterapkan, yaitu sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari al-kul, semua bagian waris. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka itu bagian-bagian waris. Kemudian disebutkan bahwasanya nanti di dalam dunia waris mewarisi, tidak semua 25 ahli waris itu dapat bagian uang. Ada namanya mahjub, memahjubkan. Ada yang memahjubkan, ada yang dimahjubkan. Apa itu Habib mahjub? Mahjub itu terhalang mendapatkan bagian. Awalnya dia dapat banyak, tapi karena ada beberapa orang, dia dimahjub terhalang. Baik terhalang sebagian atau terhalang hirmanan, dimahrum. Ya, tidak dapat sama sekali. Kadang terhalangnya sebagian, kadang terhalangnya seluruhnya. Contoh tadi dalam ayat An-Nisa ayat 12 dikatakan suami dapatnya setengah harta jenazah. Syaratnya nggak boleh ada anak. Kalau jenazah punya anak, maka si anak ini memahjubkan daripada bagian ayahnya. Suaminya jenazah dimahjubkan oleh si anak, yaitu mahjub sebagian. Yang tadinya suami harusnya dapat 1/2, akhirnya mendapatkan 1/4 harta karena jenazah punya anak. Nah, anak ini memahjub daripada. Nah, ada namanya mahjub, memahjubkan. Dan dari 25 ahli waris, hadirin hadirat, perlu diketahui ada 6 orang yang selamanya tidak bakal bisa dimahjub. Ya. Yaitu maksud kami tidak bisa dimahjub hirmanan, nggak bisa dimahjub sama sekali. Tapi kalau dimahjub sebagian masih mungkin. Nggak bisa, 6 orang ini nggak dapat sama sekali, harus dapat. Ya, baik bagian yang banyak atau bagian yang sedikit. Siapa 6 orang yang nggak bisa dihalang-halangi ini? Yaitu adalah anak laki-laki, ibnun, atau anak perempuan, bintu sulbi, kemudian al-um, ibu jenazah, al-ab, ayahnya jenazah, kemudian az-zauj awiz zaujah, suami atau istri, suami yang ditinggalkan istrinya atau istri yang ditinggalkan suaminya. Maka 6 orang ini tidak bisa tidak dapat sama sekali. Pasti dapat, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan jenazah. Sekarang kita masuk ke pembahasan lebih detail, lebih rinci lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai an-nisfu, setengah itu adalah li khamsi nafarin, bagian 5 orang.
Jadi yang dapat setengah harta jenazah ada 5 orang. Siapa saja 5 orang itu? Biar gampang ngapalnya, diurut Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 laki-laki, yang nomor 2 sampai 5 perempuan semua. Dan mereka mempunyai syarat mau dapat setengah. Nomor 1 syaratnya 1, nomor 2 syaratnya 2, nomor 3 syaratnya 3, nomor 4 syaratnya 4, nomor 5 syaratnya 5. Nah, itu paling gampang ngapalnya begitu deh. Nomor 1 dengan 1 syarat dapat setengah. Apa? Suami. Syaratnya 1 aja. Jenazah tidak boleh punya far'un waris. Jenazah tidak boleh punya anak laki atau anak perempuan. Ya. Kalau jenazah mempunyai anak laki atau mempunyai anak perempuan, suami ini, az-zauj ini tidak memenuhi syarat, maka dia nggak berhak dapat setengah, tapi dapatnya 1/4. Selesai. Ini orang pertama. Kita singkat saja langsung masuk orang kedua. Orang kedua, ini kan perempuan nih, 2, 3, 4, 5 perempuan semua. Siapa orang kedua? Orang kedua dengan 2 syaratnya, yaitu adalah bintus sulbi, putri kandung. Nah, putri kandung di mana ayahnya dia meninggal, putri kandung ini dia berhak menerima bagian setengah harta ayahnya dengan 2 syarat aja. Alla yakuna laha mu'assib wala mumathil. Alla yakuna laha mumathil wala mu'assib. Dia tidak boleh ketemu kembarannya dan dia tidak boleh ketemu saudaranya. Jadi gini, mumathil itu adalah yang seperti orang yang dapat setengah. Kalau jenazah punya putri kandung 1 orang, maka si putri kandung dapat setengah harta. Tapi kalau si putri kandung ini ketemu sama kembarannya, maksudnya nggak kembar, tapi apa? Saudari kandungnya lagi. Contoh, ternyata jenazah punya 2 putri kandung, maka bagiannya bukan setengah lagi, tapi bagiannya naik, yaitu 2/3, tapi harus bagi 2. Sehingga nanti bagian paling besar di dalam waris bukannya 2/3. Walaupun dalam gambarannya, oh 2/3 lebih banyak dari setengah. Tapi ternyata menjadi sedikit 2/3 karena 2/3 bagian 2 orang masing-masing dapat 1/3. Sehingga bagian paling besar dalam waris adalah setengah milik 1 orang daripada 2/3 milik 2 orang. Nah, jadi mumathil itu adalah yang sama dengan dia, yaitu jenazah punya 2 putri kandung, maka berdua ini barengan dapat 2/3. Wala mu'asib, dan syarat kedua tidak boleh ketemu dengan mu'asib. Siapa mu'asib? Orang yang menjadikan si putri kandung ini mendapatkan asobah atau sisa. Siapa? Yaitu ibnu sulbi, yaitu putra kandung jenazah. Kalau jenazah punya anak 2, 1 laki punya 1 perempuan, maka hartanya asobah semua diwariskan kepada 2 anak tadi. Dan hitungannya adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian laki-laki adalah 2 kelipatan bagian perempuan. Jadi nanti dibagi 3, Pak. Kalau jenazah punya anak 1 laki, 1 perempuan, maka hartanya dibagi 3. 2 bagian anak laki, 1 bagian anak perempuan. Yang ketiga, mar'idia adalah bintul ibn, atau disingkat tibnun dalam dunia waris. Tibnun, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-lakinya jenazah, itu dia mendapatkan setengah harta dengan 3 syarat. 1, dia nggak boleh ketemu far'un waris. Karena posisi dia adalah sebagai cucu. Dia nggak boleh ketemu dengan keturunan jenazah yang lebih dekat. Contoh, ternyata dia posisi jadi cucu perempuan dari anak laki. Ternyata bapaknya masih hidup. Oh, nggak bisa dong, dia nggak dapat waris. Ya. Jadi ketemu kalau ada far'un waris, maka tibnun mahjub, tidak dapat apa-apa. Syarat kedua, tidak boleh ketemu kembarannya, ketemu mumathil. Kalau jenazah seorang kakek kaya raya meninggalkan hanya 2 cucu perempuannya, maka
Dia nggak berhak lagi dapat setengah, tapi dia dapatnya as-sulusan, 2/3 dibagi 2, bagi rata. Dan syarat ketiga adalah tibnun tadi, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak boleh ketemu dengan muasib, orang yang mengasobahkannya, yaitu kembarannya tapi beda jenis, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau seorang kakek kaya meninggalkan 2 cucu, 1 laki 1 perempuan, maka asobah, dan laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, ini bagian yang ketiga. Nah, adapun orang keempat yang mendapatkan setengah dan orang kelima yang mendapatkan setengah dengan masing-masing 4 syarat dan 5 syaratnya, pembahasan yang sangat panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian saja, cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li نعمتك مذنين عليها قبلها وأثمنها علينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة خصوصا لسيد محمد بن علوي المالكي الحسني والحبيب سليم بن عبد الله الشاتري والحبيب حسن بن عبد الله الشاتري والحبيب عبد الرحمن الكاف والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد الجفري والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد الحبشي وسرمني بنت جلاني وبالخصوص الشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والشريفة نور الجنة بنت محضر الحبشي وبالخصوص الشريفة فضل بنت محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.